Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Salam sehat selalu. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang peluang. Submateri, kaidah pencacahan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan video berikut ini. Aturan pencacahan. A. Aturan penjumlahan, yaitu sebuah kejadian yang bisa terjadi dalam n cara yang berlainan atau saling asing. Misalnya, Aldi, seorang siswa SMK N15 Samarinda, memiliki 3 jenis alat transportasi yang dia kendarai dari rumah ke sekolah, yaitu sepeda yang terdiri dari sepeda gunung dan sepeda BMX, sepeda motor yang terdiri dari Honda, Yamaha, Suzuki, dan mobil terdiri dari sedan, pickup, kijang, dan truk. Berapa cara Aldi berangkat dari rumah ke sekolah? Penyelesaian. Yang pertama, karena Aldi memiliki sepeda, yaitu sepeda gunung dan sepeda BMX, ada 2 sepeda, maka di sini kita tuliskan dengan 2. Demikian juga sepeda motor. Sepeda motor yang dimiliki oleh Aldi yaitu Honda, Yamaha, dan Suzuki. Ada 3. Maka di sini kita tuliskan dengan 3. Sedangkan mobil itu ada 4, yaitu sedan, pickup, kijang, dan truk. Maka di sini kita tuliskan 4. Di antara sepeda motor dan mobil ini berbeda, maka dikatakan saling asing. Karena saling asing, maka berlaku aturan penjumlahan, sehingga 2 kita jumlahkan, ditambah 3, ditambah 4, hasilnya adalah 9. Maka ada 9 cara Aldi berangkat dari rumah ke sekolah. B. Aturan perkalian. Apabila suatu kejadian dapat berlangsung dalam n tahap yang saling berurutan, misalnya dari 8 siswa kelas 11 SMK N15 Samarinda, ada berapa cara untuk mengisi posisi ketua, sekretaris, dan bendahara dalam kepengurusan OSIS. Yang perlu diperhatikan di sini adalah 8 siswa, posisi ketua, sekretaris, dan bendahara. Karena ada 3 posisi yang akan diisi, maka kita buat 3 kolom. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Jadi kolom pertama ketua, kolom kedua sekretaris, kolom ketiga bendahara. Pada kolom pertama kita isi dengan 8, karena semua siswa memilih atau mengisi pada kolom pertama. 1 dari 8 siswa harus mengisi kolom pertama. Maka
pada kolom kedua, posisi sekretaris akan berkurang 1. Karena 1 dari 8 itu terisi di posisi ketua. Sehingga pada kolom kedua itu terisi 7 siswa. Demikian juga pada kolom ketiga, dia akan berkurang 1 karena 1 dari 7 mengisi posisi sekretaris. Maka pada posisi bendahara berkurang 1 lagi menjadi 6. Karena kejadian yang berlangsung itu saling berurutan, maka kita menggunakan aturan perkalian. 8 kali 7 kali 6 sama dengan 336. Jadi ada 336 cara memilih pengurus OSIS. Soal latihan. Dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 akan dibuat bilangan 3 digit. Tentukan banyaknya bilangan yang dapat dibuat. A. Jika bilangan itu ganjil. B. Jika bilangan itu ganjil dengan digit yang berbeda. C. Jika bilangan itu ganjil dengan digit yang berbeda dengan nilai lebih dari 500. A. Jika bilangan itu ganjil. Pada soal, dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena kita akan membuat bilangan 3 digit, yang artinya bilangan yang terdiri dari 3 angka, maka kita buat kolomnya 3. Ini kolom yang pertama, ini kolom yang kedua, ini kolom yang ketiga. Jika bilangan itu ganjil, sekarang perhatikan, pada kolom pertama sebagai tempat ratusan, kolom kedua sebagai tempat puluhan, kolom ketiga sebagai tempat satuan. Syaratnya bilangan itu ganjil. Maka perhatikan pada tempat satuan. Kalau bilangan itu dikatakan ganjil, maka pada tempat satuan itu harus bilangan ganjil. Bilangan ganjil pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 4, yaitu 1, 3, 5, 7. Kita tuliskan di sini. Karena ada 4, maka pada kolom ketiga kita isi dengan 4. Sekarang kita tinggal mengisi kolom pertama dan kolom kedua. 1 dari 4 itu mengisi kolom ketiga. Maka pada bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karena terisi 1 bilangan ganjil, boleh di sini terisinya 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7. Otomatis pada bilangan ini jumlahnya berkurang 1. Maka pada kolom pertama akan terisi 6. Karena satu bilangannya sudah terisi pada kolom ketiga. Sekarang untuk kolom kedua. Tidak ada syarat lain untuk mengisi kolom kedua. Maka kita isi dengan 6. Karena kejadiannya saling berurutan, kita gunakan aturan perkalian. 6 dikali 6 dikali 4.
sama dengan 144. Ada 144 cara untuk menentukan banyaknya bilangan yang dibuat 3 digit jika bilangan itu ganjil. Yang B, jika bilangan itu ganjil dengan digit yang berbeda, ada syarat lagi. Dengan digit yang berbeda. Sama seperti penyelesaian pada poin A, kita buat 3 kolom. Kolom ketiga kita isi 4 karena dia ganjil. Dia akan berkurang 1. Di kolom pertama kita akan isi 6. 6 ini dari 7, ini ada 7. Dikurang 1 yang mengisi kolom ketiga. Nah, sekarang dengan digit yang berbeda. Artinya dengan digit yang berbeda, kolom kedua itu tidak boleh berulang angkanya, tidak boleh sama, tidak boleh ada yang sama dengan kolom yang pertama. Sehingga ketika pada kolom pertama terisi 1 bilangan, maka pada kolom kedua dia akan berkurang 1 menjadi 5. Karena berurutan kejadiannya, maka kita kalikan 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan 120. Ada 120 cara menentukan banyaknya bilangan yang terdiri dari 3 digit. Jika bilangan itu ganjil dengan digit yang berbeda. Yang ketiga, jika bilangan itu ganjil dengan digit yang berbeda dengan nilai lebih dari 500, yang perlu kita perhatikan di sini, jika bilangan itu ganjil dengan digit yang berbeda dengan nilai lebih dari 500. Sama, kita buat 3 kolom, akan tetapi kita kelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, terdiri dari 3 kolom. Tentu pada kolom ketiga karena dia ganjil, maka di sini kita isi dengan 4. 4 dari mana? Dari 1357. 1357 adalah bilangan ganjil pada bilangan yang diketahui 1 sampai 7. Kemudian, lebih dari 500 dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang lebih dari 500 adalah 567. 567. Kemungkinannya kita ambil di sini 6 dulu. 6. Misalnya angka yang mengisi pada kolom pertama itu adalah angka 6. Ada berapa angka 6 di sini? Ada 1. Maka kita tuliskan di sini pada kolom pertama adalah 1. Kemudian karena digit yang berbeda, maka di sini tadi 7 ya, 7 angka dikurangi 1, 6. 6 dikurangi 1, hasilnya sama dengan 5. Sehingga karena kejadiannya berurutan, kita kalikan 1 kali 5 kali 4 sama dengan 20. Untuk kelompok yang kedua, ini kita pisahkan 5 dan 7 kita tulis di sini. Di sini 1, 3, 5, 7. Yang perlu diperhatikan, untuk mengisi kolom ketiga kita isi dengan 2. Kenapa kita isi dengan 2? Karena 5 dan 7 sudah ada pada kolom pertama. Maka kolom ketiga kita isi dengan
2. Jadi pada kolom ketiga ini angkanya boleh 1, boleh 3. Sedangkan pada kolom pertama angkanya boleh 5, boleh 7. Bagaimana kita mengisi kolom kedua? Karena sudah terisi di kolom ketiga itu 1 dari 2, dan pada kolom pertama 1 dari 2 juga, maka pada kolom kedua terisi 5, yaitu 7 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 5. Karena kejadiannya berurutan, maka 2 dikali 5 dikali 2 sama dengan 20. Maka untuk kelompok pertama, karena saling asing, kita jumlahkan 20 ditambah 20, hasilnya sama dengan 40. Jadi ada 40 cara untuk menentukan banyaknya bilangan 3 digit yang dibuat jika bilangan itu ganjil dengan digit yang berbeda dengan nilai lebih dari 500. Semoga tayangan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kalian yang memerlukan. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.